Secara tidak sengaja, kamu mendengar potongan pembicaraan antara kru pesawat dengan pilot. Terdengar seperti bahasa asing. Kode rahasia, singkatan, kata seperti tanpa makna, Zulu, PEX, dan apa pula itu gate lies. Apakah mereka sedang membicarakan saya? Bersiaplah untuk menyimak. Ini akan sangat menarik. 1. George sedang menerbangkan pesawat. George bukan nama pilot. Ya, bisa jadi juga sih. Tapi dalam hal ini, sebutan untuk sistem autopilot pesawat. Jadi, namanya bukan Otto ya. George diprogram untuk mengikuti rute tertentu dengan pertimbangan kondisi cuaca, turbulensi, dan ketinggian. Pilot biasanya menggunakan sistem ini setelah mencapai ketinggian jelajah atau setelah terbang lebih dari 10 jam, yaitu saat mereka diharuskan untuk beristirahat. 2. Clear for takeoff. Setelah kru selesai dengan semua pemeriksaan sistem sebelum terbang, mereka siap untuk lepas landas. Saat itulah, kamu akan mendengar pilot berkata, clear for takeoff. Namun, beberapa dekade lalu, kalimat yang digunakan sebelum lepas landas agak lebih panjang. Mari tendang roda dan nyalakan apinya. 3. Spinners. Itulah sebutan yang diberikan kru penerbangan pada penumpang yang terlambat dan tanpa memesan kursi. Mereka tampak bingung dan terus berputar-putar untuk menemukan kursi kosong dan sedikit tempat di kompartemen bagasi kabin. 4. Cross-check. Ungkapan ini sering diumumkan lewat intercom. Setelah mendengarnya, kru pesawat memastikan bahwa semua pintu sudah aman. Ini berarti jika pintu masih terbuka, rakit luncur darurat atau seluncur evakuasi akan terbuka otomatis. Semua pintu harus diamankan sebelum lepas landas dan dibuka pengamannya sebelum kru pesawat membuka pintu setelah pendaratan. 5. Jump seat. Ini adalah kursi kecil yang ditempati kru pesawat saat pesawat lepas landas, mendarat, atau saat turbulensi. Nama ini bermula dari cara kursi terlipat segera setelah seseorang bangkit dari kursi, seperti kursi bioskop. 6. Pilot duduk di jump seat. Tidak. Pilot itu bukan mau melompat dari pesawat, meskipun seru juga sih. Sebetulnya, sangat umum pilot atau kru yang tidak sedang bertugas duduk di jump seat saat terbang kembali ke pangkalan mereka. Petugas pengawas penerbangan juga dapat menggunakannya. Sebagian maskapai bahkan menyediakan jump seat bagi pilot yang bekerja untuk perusahaan lain. 7. Kita terbang melalui air pocket. Kebanyakan penumpang saat mendengar turbulensi, diam-diam atau tidak akan mulai panik. Ini sebabnya kru menghindari penggunaan kata turbulensi saat bicara satu sama lain. Sebagai gantinya, digunakan istilah air pocket atau kantong udara. Tapi ini cuma kata lain dari fenomena bergeraknya pesawat ke atas dan ke bawah atau ke kiri dan ke kanan. 8. Runner. Jika penerbangan pertamamu terlambat mendarat dan kamu sedang bergegas mengejar penerbangan selanjutnya, kamu adalah runner. Jika mendengar kru atau staf bandara berkata, runner dalam perjalanan, ini berarti kamu sedang menunggu beberapa penumpang transit. Sayangnya, jika waktu keberangkatan sangat ketat, pesawat bisa jadi terbang tanpa menunggu. Seperti pengalaman saya, ya, ditinggal. Pernah ditinggal pesawat? Beritahu pengalaman paling berkesanmu di bandara, yang baik maupun buruk di kolom komentar. Dan mari kita lanjutkan. 9. Zulu Time. Dalam satu penerbangan, sebuah pesawat bisa melewati beberapa zona waktu. Untuk menghindari kebingungan dalam berkomunikasi dengan pengawas lalu lintas udara, pilot menggunakan istilah Zulu Time. Ini juga disebut Greenwich Mean Time atau GMT, merupakan zona waktu universal bagi penerbangan. GMT adalah waktu di Greenwich, London. Jika saat ini pukul 5 sore di Greenwich, maka sekarang juga pukul 5 sore di semua pesawat yang sedang terbang. 10. Gate lies. Gate lies adalah istilah yang dipakai oleh staf bandara dan kru penerbangan untuk menyebut penumpang yang mulai bergerombol di depan gerbang keberangkatan jauh sebelum waktu boarding diumumkan. Tujuan mereka hanya menaiki pesawat secepat mungkin dan mengamankan tempat bagi bagasi kabin. Jadi, jangan menjadi salah satu dari mereka. 11. Pan-pan. Pilot menggunakan istilah ini untuk berkomunikasi dengan pengawas lalu lintas udara. Ini adalah sinyal yang berarti ada hal yang tidak beres dengan penerbangan, dan kru kokpit butuh perhatian segera. Jika pilot lain dalam frekuensi radio yang sama mendengar sinyal ini, mereka akan menghentikan semua komunikasi dan membiarkan pilot yang berkata pen-pen menyampaikan pesannya. 12. 3, forward, 5, nanner. Nah, kini pelajaran singkat tentang bahasa Inggris untuk pilot. 3 adalah 3,
4 adalah 4, 5 adalah 5, dan 9 adalah 9. Tidak, kapten pesawat bukan sedang makan permen. Pengucapan seperti itu membantu menghindari kesalahan komunikasi radio dan kebingungan yang muncul karena pengucapan angka dan kata yang serupa. 13. Red Eye. Sesuai dengan namanya, Red Eye atau mata merah adalah penerbangan semalaman. Dan ketika sebagian kru mengalami kesulitan untuk tetap membuka mata, yang lain justru menyukai shift malam karena hampir seluruh penumpang tertidur. 14. Pink Eye. Ini bukan infeksi di dunia penerbangan, tetapi penerbangan yang sedikit lebih awal dari penerbangan Red Eye. Penerbangan ini tiba sangat larut, tetapi tidak lebih dari tengah malam. 15. PAX. Jika kamu mendengar seorang kru pesawat mengatakan ada 130 PAX di pesawat, maksudnya adalah penumpang. Dan jika ingin menyebut penumpang tertentu, mereka kemungkinan menyebut nomor kursinya, misal 22 Charlie atau 18 Alpha. 16. Penerbangan ferry. Istilah ini digunakan untuk pesawat kosong tanpa penumpang atau kargo yang terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Bagi kru kabin, ini adalah waktu untuk bersantai. Penerbangan ferry dapat terjadi jika ada masalah teknis pada pesawat, dan pilot harus menerbangkannya kembali ke bandara pangkalan. 17. Apakah flight deck butuh sesuatu? Jika kamu mendengar kru pesawat mengajukan pertanyaan ini pada koleganya, artinya mereka ingin tahu apakah kru kokpit, yaitu kapten dan kopilot, minta sesuatu. Hey, mungkin sedikit popcorn? 18. Roger dan Wilco. Dalam bahasa penerbangan, Roger artinya pesan diterima, tetapi itu tidak berarti pesan dilaksanakan. Sedangkan Wilco adalah kependekan dari will comply, akan dilaksanakan. Dengan kata lain, pembicara telah menerima, memahami, dan mengikuti instruksi. 19. Chims. Bukan, ini bukan daun bawang kecil yang kamu tabur di atas kentang goreng. Ini adalah bunyi ting yang dapat kamu dengar selama penerbangan. Artinya, bisa bermacam-macam, mulai dari keadaan darurat sampai panggilan pilot atau yang paling umum, seorang penumpang menekan tombol layanan. Kru kabin dapat membedakan bunyi-bunyi tersebut, karena setiap bunyi ting memiliki nada yang berbeda. 20. Flight level. Ini hanya istilah keren untuk mengatakan berapa ratus meter posisimu dari langit. Tinggal tambahkan 20 dan kamu akan mendapatkan angka persisnya. Misalnya, dengan mengatakan ketinggian jelajahmu adalah flight level 350, artinya pesawat berada pada ketinggian 35.000 feet di atas permukaan laut. 21. Kami sedang menyelesaikan sedikit paperwork. Jika kamu dengar kapten mengatakan ini, bukan berarti kamu akan mengalami penundaan. Menyelesaikan paperwork biasanya berarti merevisi rencana terbang, memeriksa bobot dan keseimbangan pesawat, atau bahkan menunggu staf di darat mempersiapkan logbook penerbangan. Tetapi, saya juga pernah dengar kalimat ini digunakan untuk menyamarkan fakta bahwa kru perawatan sedang berusaha memperbaiki sesuatu pada pesawat. 22. Final approach. Kata ini memiliki arti yang agak berbeda bagi pilot dan kru kabin. Kru kabin menyebut final approach saat pesawat mendekati bagian akhir dari gerakan menurun. Bagi pilot, final approach berarti pesawat sudah sejajar dengan landasan pacu dan tidak memerlukan manuver atau belokan tambahan. Saya rasa, dahulu mereka biasa mengatakan sesuatu seperti kita sedang melakukan turunan terakhir menuju bandara. Tapi, akhir-akhir ini, kata terakhir mempunyai konotasi buruk, yaitu akhir kehidupan. Sehingga, saya jauh lebih suka final approach. 23. Penerbangan direct versus penerbangan non-stop. Banyak orang mencampur adukan kedua istilah ini. Penerbangan direct bisa saja memiliki beberapa pemberhentian. Yang penting adalah nomor penerbangannya tidak berubah. Selain itu, pesawat bisa berhenti sesering yang dibutuhkan. Sedangkan penerbangan non-stop tidak akan mendarat sampai tiba di tujuan akhir. 24. Ini panggilan boarding terakhir dan mendesak. Jika kalimat ini menyebut namamu, wah, kamu dalam masalah. Staf maskapai menggunakan kalimat ini untuk mengumumkan bahwa pesawat akan segera berangkat. Terdengar mendesak dan serius, dan memang iya. Jadi, segera naik. 25. SOP. SOP adalah kependekan dari Standard Operating Procedures, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan kru kabin di atas pesawat. Dan itu banyak sekali. Menjauhkan tas-tas penumpang dari pintu keluar, membuka pelindung jendela sebelum lepas landas dan mendarat,
Meletakkan tatakan di bawah gelas di kelas bisnis, itu baru sebagian saja. 26. Bulkhead. Bulkhead bisa jadi dinding atau tirai pemisah antara kelas kabin, atau antara dapur dengan WC. Jika kamu duduk dekat bulkhead, kamu beruntung, punya ruang kaki yang lebih lapang. 27. Area of weather. Ini biasanya berarti ada hujan deras atau badai petir tidak jauh dari pesawat. Jadi, jangan terkejut bila kapten berkata, ada area of weather di depan. Kita akan terbang berputar. Lalu saya akan mengecek dan memastikan apakah kantong muntah saya, maksud saya, perlengkapan wadah efek turbulensi saya siap digunakan. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol suka untuk video ini dan bagikan kepada teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.